Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam kehidupan kita bahwa kita sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk selalu menyampaikan kebaikan, menyampaikan amanah, karena kita sebagai khalifah di muka bumi, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Menyampaikan sesuatu yang baik yakni dengan cara yang juga harus dengan baik, sehingga orang yang menerima dari apa yang kita sampaikan itu juga didapatkan dengan cara yang baik. Di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada sebagian di antara kita, di antara kalian, untuk menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk harus ada di antara kita semua, dari sekian banyak manusia itu harus ada minimalnya satu orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan amar ma'ruf, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan kata Allah, itulah orang-orang yang beruntung, karena dengan cara itu maka kita juga akan diharapkan akan mendapatkan balasan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah yang lainnya, di surah An-Nahl, di surah ke-16 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Ayat ini menjadi perintah kepada kita bahwa ini adalah bagian dari cara dakwah. Cara dakwah yang harus kita sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia itu ila sabili rabbika bil hikmah, untuk mengajak kepada jalan Tuhanmu, tapi ada caranya. Caranya seperti apa? Bil hikmah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang benar. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, lalu berikanlah kepada mereka tausiah-tausiah, peringatan-peringatan juga dengan cara yang baik juga. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka ketika mereka menolak dakwah, menolak perintah, ajaklah mereka berdiskusi. Mungkin dalam diskusi itu ada interaksi yang hangat, atau debatlah mereka tapi juga dengan cara-cara billati hiya ahsan, yakni dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengetahui siapa saja orang yang tersesat dari jalannya, dan sesungguhnya Allah mengetahui juga siapa di antara kita, di antara umat manusia yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka pada jalan yang benar, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah sekian tahun diserang
oleh kelompok kafir Quraisy. Mereka membenci Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Kemudian mereka juga suka melemparkan kotoran dan lain-lain sebagainya kepada Rasulullah, yang semuanya ternyata ada anggota keluarga beliau yang mencoba melindungi. Kita tahu yang salah satu yang melindungi Rasulullah itu adalah paman beliau, yakni Abu Thalib. Tetapi dalam perjalanannya ketika menjelang sakaratul maut, paman beliau tidak bisa mengikuti jejak dari Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai pamanda, seandainya engkau bersedia mengikuti apa yang aku lakukan, mengikuti apa yang aku dakwahkan, menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya akan bersaksi, kata Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau adalah orang-orang termasuk orang-orang yang senantiasa berserah diri. Ternyata apa jawaban dari paman beliau, Abu Thalib? Ternyata Abu Thalib tidak bisa mengikuti dakwah beliau, walaupun beliau tidak menghalangi. Silahkan saja berdakwah, beliau tidak bisa menghalangi. Bahkan ketika ada ajakan dari kaum kafir Quraisy supaya Rasulullah itu berhenti, kemudian disampaikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya melalui paman beliau. Kemudian apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Seandainya matahari diletakkan di tangan kanan dan seandainya rembulan ditaruh di tangan kiri, lalu aku diperintahkan untuk berhenti berdakwah, maka aku tidak akan pernah melakukannya. Yaitu diantaranya. Nah, sampai kemudian ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Karena sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah, dan akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah, banyak orang yang mengikuti dakwah Rasulullah, dan Rasul sangat ingin sekali paman beliau mengikuti dakwahnya Rasulullah, karena pamannya adalah orang yang melindungi beliau dari keburukan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy. Dan di akhir hayatnya diharapkan oleh Rasulullah ikut berjuang bersama Rasulullah, beriman kepada Allah. Ternyata di akhir hayatnya paman beliau Abu Thalib tidak bisa mengikutinya, dan itulah ayatnya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, itu diantara dari dasar hukum kenapa seseorang itu harus berdakwah. Kemudian di dalam hadis Nabi juga sebagaimana diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa saja, kata Rasulullah, di antara kalian yang melihat ada kemungkaran di antara kita, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Hendaklah mengubahnya dengan tangan. Makna tangan ini bukan tangan biasa, maksudnya bukan dengan tangan, tapi adalah dalam hal ini adalah kekuasaan, kepemimpinan. Misalnya sekarang kita ada di Majelis Taklim Khairun Nisa. Bagaimana cara mengubah dengan tangan? Yang dimaksudkan ini adalah bagaimana Majelis Taklim Khairun Nisa bisa menyelenggarakan misalnya kegiatan-kegiatan dakwah, mengajak yang lain. Mungkin kelompok lain tidak bisa, karena tidak ada kekuasaan, tidak ada kepemimpinan. Nah, dalam hal ini
Majelis Taklim Khairun Nisa punya kepemimpinan untuk bisa dilaksanakan. Nah, artinya dalam hal ini bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Siapa yang menjadi pemimpin diharapkan dia bisa melakukan perubahan-perubahan, mengajak manusia, mengajak anggota organisasi kepada ke arah yang lebih baik lagi. Dan seandainya itu tidak bisa dilakukan, fa illam yastati' fa bilisanihi, maka lakukanlah dengan lisan kita, dengan cara kita memberikan nasihat, dengan menasihati mereka, dengan mendakwahi mereka. Kita harapkan dengan cara itu maka seseorang bisa berubah. Kemudian juga dilanjutkan oleh Rasulullah, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau diantara tadi dengan cara itu juga tidak bisa, maka ubahlah dengan hati. Artinya dengan hati, ketika kita melihat ada kemungkaran, ya kita mungkin karena tidak punya kekuasaan, tidak punya kepemimpinan, tapi kita punya lisan. Ketika lisan kita tidak mampu, maka yang terakhir dakwah kita adalah dengan hati kita. Bagaimana dengan hati kita berdakwahnya? Berdakwahnya adalah dengan tidak menyukai atau membenci setiap perbuatan buruk. Kita tidak membenci orang yang melakukan keburukan, tetapi yang kita benci adalah perbuatan yang dia lakukan. Jadi bukan orangnya, tetapi pada perbuatannya. Nah, ini diantara dasar kita bahwa ketika kita berdakwah itu petunjuk-petunjuknya sudah jelas, cara-caranya juga sudah diberikan oleh Allah, juga diberikan oleh Rasulullah. Bagaimana kita kemudian bisa menjalankan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke?